Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji kebenaran agama dan juga kebenaran filsafat. Konten agama termasuk iman dan kitab suci. Itu harus dianggap kebenaran mutlak. Sedangkan yang lain tidak mutlak kebenarannya, termasuk kebenaran filsafat. Kitab suci dalam agama tidak boleh diragukan sedikit pun tentang kebenarannya dan tidak boleh pula dipersoalkan tentang keasliannya. Kalaupun ada yang berani mempersoalkan dan menganalisa isinya, kemudian mengatakan isi kitab suci itu salah atau tidak benar, maka harus dicari alasan pembenarannya dengan berbagai macam cara. Besar kemungkinan bukan isi kitab suci itu yang salah, tapi yang salah itu adalah otak kita atau pikiran kita yang masih sempit. Otak kita yang serba kekurangan itu belum bisa sepenuhnya memahami isi kitab suci itu. Sebab semua isi kitab suci itu adalah pikiran Tuhan yang kadim. Apakah mungkin pikiran Tuhan yang kadim itu kita salahkan? Itu sangat bertentangan dengan logika, termasuk logika agama. Sementara yang mengatakan salah itu adalah manusia, dan manusia itu makhluk yang memiliki sifat baharu. Karena itu, yang namanya kitab suci sangat mustahil untuk disalahkan. Dan manusia itu tidak mampu memahaminya dengan sempurna. Oleh karena itu, benarlah bahwa agama itu sebuah dogma yang tidak boleh diragukan lagi tentang kebenarannya dan diturunkan oleh Tuhan melalui kitab sucinya. Nah, bagaimana kebenaran filsafat? Kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, masih berupa dugaan yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, riset dan eksperimen. Dalam filsafat, segala sesuatu itu harus diragukan terlebih dahulu, dipertanyakan, dan dianalisa pakai nalar. Tidak ada kebenaran mutlak dalam filsafat, termasuk juga kebenaran ilmu. Baik kebenaran ilmu maupun kebenaran filsafat, keduanya nisbi atau relatif, atau bukan kebenaran mutlak. Sedangkan kebenaran agama adalah bersifat mutlak atau absolut. Mengapa demikian? Karena ajaran agama itu adalah wahyu Tuhan yang maha benar dan maha mutlak. Makanya agama itu sudah pasti mutlak kebenarannya. Agama yang saya maksudkan di sini adalah agama samawi, yaitu agama yang turun dari langit berdasarkan wahyu dari Tuhan. Bukan agama ardi, karena agama ardi itu bukan bersumber dari Tuhan, tapi ia itu hasil kontemplasi dari seseorang lewat pemikiran filsafatnya. Jadi, jelaslah bahwa di dalam filsafat itu tidak ada kebenaran mutlak. Perbedaan pendapat antara si A dan si B di dalam filsafat akan menghasilkan 4 kemungkinan besar. Misalnya, si A salah, si B benar. Si A benar, si B salah. Si A dan si B sama-sama benar. Si A dan si B sama-sama salah. Begitulah kira-kira perbedaannya, kebenaran agama dan kebenaran filsafat.
Perlu kita pahami juga bahwa filsafat itu adalah sebuah metodologi untuk berpikir, bukan produk dari pemikiran. Dengan belajar filsafat, seseorang bisa memahami agama dengan yakin dan benar. Dan dengan filsafat pula, seseorang itu bisa sesat atau jauh dengan agama. Itu sangat tergantung cara kita. Bagaimana kita menggunakan filsafat? Filsafat itu ibarat pisau bedah. Kalau pisau itu kita gunakan sesuai pada tempatnya, seperti memotong kayu, memotong sayur atau mengupas buah, ia akan bermanfaat untuk kita. Tapi kalau pisau itu kita gunakan tidak sesuai pada tempatnya, ia akan menjadi malapetaka buat kita. Begitu juga dengan filsafat. Itu sangat tergantung cara kita menggunakannya. Saya kira demikian lebih kurang. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami kajian ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.